Talking with Das Talking. Halo Sobat Event, selamat datang di podcast episode pertama dari Duta Asa Talking with Das Talking. Di episode pertama kali ini, oh iya, aku mau kasih tahu kalau hari ini Duta Asa Indonesia lagi ada di pameran Indo Outing Expo di Senayan JCC 3 hari, dari tanggal 14 sampai tanggal 16. Nah, buat podcast hari ini, podcast episode pertama ini, kita kedatangan satu tamu yang penting banget, teman-teman. Ada dari Ketua Aili yang tadi pagi baru saja kasih opening di Indonesia Outing Expo. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Gigi. Selamat datang Bapak. Jangan panggil Bapak, Mas. Iya, Mas Gigi. Biar lebih Gen Z. Benar. Agak Gen Z kan. Saya biar masih 25 tahun loh. Memang awet muda banget ya Pak ya. Mas Gigi ya. Gimana Mas kabarnya hari ini? Hari ini sih saya senang banget ya, senang hati, antusias karena memang pelaksanaan Indonesia Outing Expo itu angin segar ya. Karena Oh iya benar. walaupun Aili ini kan pelaku utama di industri outing. Anggota Aili itu pelaku utama di industri outing. Kita belum bisa bikin pamerannya, udah ada yang bikinin pamerannya khusus ngomongin soal outing. Outing bener. Outing, gathering, team building dan segala macam experiential activity yang lainnya. Nah ini kan ya gimana kesempatan ya. Iya Kesempatan bener. banget gitu. Makanya saya senang hari ini di sambutan tadi pagi juga saya sampaikan betapa Aili menyambut baik inisiatif pelaksanaan IOE ini dan mendukung secara penuh. Makanya ada Aili Pavilion. Ya, Nutasa juga di sini ikut. Iya betul. Betul banget, betul. Berarti ini emang salah satu opportunity yang besar banget ya Pak di dunia outing, betul. Bayangkan kalau kita diminta untuk membuat pameran seperti ini sendiri, tentu effortnya kan lebih besar ya kan. Nah ini kebetulan sudah ada yang membuatkan, tidak hanya kita nih sebagai provider gitu ya, tapi juga banyak yang lain, ada location gitu ya, ada ya support sistemnya kayak transportasi juga ikut di sini. Karena industri outing kan besar banget. Betul. Bukan hanya sekadar programnya. Ya, tapi sarana, prasarana, fasilitas juga ada di sini semua nih. Setuju banget. Jadi emang dari sektor outing ini banyak sektor-sektor lain yang juga bisa ikut meramaikan ini ya Pak ya, industri ini. Benar. Seru banget. Jadi tadi juga aku lihat nih Pak Gigi tuh ngasih opening, seru banget, bener-bener semangat banget ya Pak ya. Tadi larang harus gitu pagi. Waduh ya. Iya tadi kalau misalnya yang lemes-lemes harus digini lagi sama Mas Gigi tadi ya aku lihat. Iya, itulah kan kita ini kan pelaku capacity building. Kita berupaya untuk meningkatkan kapasitas. Peningkatan kapasitas itu bagi kita seorang fasilitator itu sebagaimana kita menularkan energi. Betul. Ya, energi itu menular ya. Makanya kalau kita bicara orang IL itu pasti bawanya energi. Semangat ya. Ngomong pertama kali udah keciri. Pokoknya kalau di awal suruh ngomong pagi, woi, halo, hai. Nah, itu pasti orang IL. Karena apa? Karena dasarnya kita mencoba untuk mentransfer energi kita. Transfer of learning dalam proses program experiential learning, aktivitas kita baik outing, gathering, team building, outdoor activity, itu utamanya dimulai dari transfer of energy. Oke. Ya, ini makanya kita nih orang-orang harus semangat ya. Memang energi positif itu menular ya Mas ya. Betul. Keciri lah. Kalau nanya sama siapa-siapa, oh ya kalau orang-orang yang gimana? Ya begitu bentuknya. Bentuknya begini. Gitu. Harus energi semangat. Iya, dan kita fokus untuk meningkatin kapasitas. Siap. Oke, berarti tadi aku juga dengar nih Mas dari MC sama dari Mas juga, Mas Gigi tadi. Ini kan Indo Outing Expo ini pertama nih ya, baru diadain. Mungkin dari teman-teman atau dari penonton mungkin belum banyak yang tahu Aili itu apa sih Mas? Mungkin boleh diceritain dikit lah, biar pada penasaran gitu. Ya. Aili ini ada singkatannya dulu kali ya. Singkatannya adalah Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Experiential Learning. Mas pada bingung juga apa tuh ya kan, biasa gitu kan. Maka singkatannya Aili, tapi juga banyak bingung. Emang experiential learning apa sih? Nah, ya, belajar apa sih Mas? Ya, bukan belajar. Experiential learning itu adalah sebuah metode belajar. Oke, metode belajar yang berbasis dengan pengalaman, yang sangat kuat sekali digunakan dalam kegiatan capacity building. Oke. Ya, bentuknya banyak nih model-model kegiatan capacity building. Ada outing, gathering, team building, outbound, ada outdoor adventure training. Ada macamnya banyak banget. Nah, para pelaku baik provider
ataupun facilitator experiential learning itu berkumpul dalam satu wadah yang disebut dengan Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Singkatnya, kita adalah wadah bagi para pelaku capacity building di Indonesia yang menggunakan metode experiential learning. Ini udah berdiri lama loh. 2007. Oh, 2007. 2007. Udah lumayan. Udah dong. Kebetulan udah. 2007 tuh berarti udah berapa tahun tuh ya? 18 mau ke 19 Ini kalau berbentuk manusia udah punya KTP ya Pak ya? Udah legal. Udah legal, teman-teman udah cukup lama ya. Udah lama banget dan kita udah ada di 24 provinsi. Anggota kita ribuan seluruh Indonesia. Itulah Aili. Nah, salah satunya nggak di sini nih. Kita ngebawa anggota-anggota kita untuk pameran di Indonesia. Bener-bener jadi lebih banyak lagi yang tahu tentang Aili ya Pak ya. Ya, penting sekali untuk diketahui soalnya karena gini, kalau kita berbicara outing itu udah bisa dibilang sebuah kebutuhan. Benar. Udah kebutuhan. Kita mau ngomong kemana-mana deh. Setiap perusahaan instansi itu pasti akan mengadakan outing minimal 1 tahun sekali. Oh iya betul. Minimal. Benar. Minimal. Ya. Kebutuhan itu jelas ada. Kenapa pada mau diadakan? Kenapa perusahaan ingin mengadakan outing, gathering, team building minimal 1 tahun sekali? Karena gampangnya gini aja deh. Karyawan kan udah kerja capek. Oh iya. Capek. Butuh healing ya Mas ya. Healing teman-teman. Nah, model kita mau ngajak karyawan healing, refresh itu macam-macam. Macam-macam. Mohon maaf nih ya. Ngajak ke bar sama klub minum-minum healing nggak? Bisa sih. Ya kan? Bener nggak? Bener. Kita mau ajak party in the USA bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya adalah apakah investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk ngajak senang-senang itu ada imbal baliknya apa enggak? Itu dia. Makanya ada kegiatan outing, gathering, team building gini gitu. Perusahaan tuh pengennya ini karyawan gua kayaknya butuh ditingkatin motivasinya deh. Karyawan gua kayaknya perlu ada belajar komunikasi deh biar lebih bagus kinerjanya deh. Jadi kita ajak outing senang-senang tapi juga ada insight maknanya. Bener. Nah, itu yang paling penting. Kenapa akhirnya ada terus? Tapi kegiatannya kan memang seolah-olah gampang. Kegiatannya seolah-olah gampang. Seolah-olah menyenangkan. Seolah-olah gampang. Siapa aja bisa ngelakuin. Kayak gimana Pak? Coba contohnya dicontohin gini, kalau kita, kita mau outing kemana? Kita ajak ke Bali. Udahlah itu perusahaan jalan sendiri, bisa nggak? Susah. Bisa, gampang seolah-olah. Seolah-olah gampang. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak pada saat mengadakan kegiatan tersebut, hasilnya malah jadi bad experience buat karyawan? Oh iya. Mungkin dong. Contoh paling sederhana aja nih, ngatur penerbangannya. Nah, kalau rame apalagi ya Mas ya, aduh. Iya. Sampai sana naik transportasi apa? Nginep ngatur kamarnya. Itu kalau misalnya nunggu-nunggu bajunya gimana? Itu baru dari sisi teknis fasilitasnya doang loh. Dari fasilitasnya aja udah bisa bikin bad experience. Bayangin kalau ada yang ngerasa, waduh gimana sih nih perusahaan, bukannya gue delay 2 jam. Iya, bete ya? Ya bete, akhirnya harusnya senang jadi. Udah sampai sana pakai baju, bajunya beda sama temennya. Kok beda? Iya. Atau nggak usah beda deh, sama, tapi ukurannya nggak sesuai. Bete nggak dia? Bener, jadi bete bad banget experience, ya kan? Ajak makan, seolah-olah kita tahu nih, wah biar seru deh kita ajak makan, ya kan? Seolah-olah seru. Nyampe lokasi penuh. Ya. Ngantri makannya lama. Nah bener, makannya keluarnya lama. Itu Ini bahkan dari hal sederhana, bicara fasilitas aja, itu bisa bikin bad experience. Kalau tidak di-manage dengan baik. Itu baru dari fasilitas. Belum berbicara rangkaian program. Orang kan taunya, ya udah deh kita ajak nih ya, ajak ke pantai, main di pantai pasti seneng. Mungkin nggak kalau pada ngamuk? Mungkin. Ngatur jamnya salah, sederhana gitu. Wah harusnya pagi-pagi biar anak kesiangan. Benar. Ya, misalkan contoh sederhana. Kalau bicara program paling utama misal, sudah dirancang nih, dia kasih games, yang bawain nggak seru. Benar. Krik. Iya. Ya kan? Itu dia benar. Pasti kan mikir gini. Apaan sih ini gue ngajak gitu. Iya benar-benar pada bukannya bersemangat jadi malah malas ya Mas ya. Bad experience Makanya jadinya. Jadi nih kenapa pentingnya ada provider experiential learning, terutama provider yang Aili yang bikin outing, gathering, team building. Itu karena kami mampu merangkai semua rangkaian perjalanan tersebut menjadi experience sehingga itu meaningful untuk peningkatan kapasitas buat karyawan. Bener-bener. Pulang-pulang beneran refresh. Betul. Pulang-pulang gamesnya bener-bener bicara komunikasi.
Oke lah kalau nggak usah ngomong komunikasi, kita mau fun-fun aja. Gamesnya beneran fun. Benar. Karena banyak sekali ngadain fun games nggak fun. Ada kan Iya. jadi krik-krik, apaan sih nih gue mau diapain sih? Bener, Ada yang ngerasa bener. dikerjain kan? Bener. Ada yang ngerasa dikerjain loh. Kadang tuh kita udah ngebayangin nih bikin game Ya. kayak keseru nih di Iya, kepala, iya. tapi pas udah kok nggak Iya. seru ya. Nah, itu yang bisa bikin begitu siapa? Ya gini nih, provider experiential learning. Bener. Anggotanya Aili. Berarti memang kalau untuk perusahaan-perusahaan nih ya, ini penting banget nih ya Mas ya buat provider-provider kayak Aili gini ya. Kalau pengen Nah. investasi yang dikeluarin itu benar-benar ada imbal balik. Bener. Experience yang insightful buat karyawannya, Betul. bukan bad experience, maka pakai provider experiential learning anggotanya Aili untuk bikin range programnya. Bener. Jadi emang penting banget ya buat kawan-kawan di perusahaan. Ya kita juga kan tahu ya kalau misalnya untuk acara-acara seperti itu kan keluar uangnya nggak sedikit dong Udah keluar Mas. uang banyak, pulang-pulang dimaki-maki. Itu. Itu karyawan semua bete. Iya, Apaan perusahaan sih? juga pasti ikut bete Aduh, dong ya Mas ya. Yang sedih panitianya sebenarnya. Makanya buat yang Bener-bener. kena tugas jadi panitia nih, ya udah kena tugas jadi panitia ya buat ngurusin Iya, orang. nggak jalan-jalan ya jadinya Iya, dia. Udah nggak jalan-jalan, udah nggak dapat biaya tambahan, emang dapat duit enggak juga. Iya kan itu relawan ya. Resikonya. Itu dia. Diomelin temen-temennya ngapain? Udah sama kita nih, sama Wah. anggota Ailin nih. Sama anggota ini ya. Iya. Salah satunya apa nih Mas? Duta Asa. Oke, Duta Asa teman-teman. Iya, sesuai sama kita punya tagline nih, creating unforgettable experience with Duta Asa. Udah bener. Kan tadi ngomongin bad experience. Unforgettable experience. Wah, biasa nih. Setuju, Mbak Duta Asa, Sama Duta Asa ya teman-teman ya. Karena ini udah approve ya. Oh iya Approve. dong. Ini kan anggota Aili, ya kan? Di Aili kami mengajarkan juga bahkan memfasilitasi anggota memberikan layanan-layanan standar sehingga kami bisa yakin nih bahwa anggota Aili itu memang benar. Oke, Gitu. oke. Berarti emang kalau misalnya nih buat teman-teman ya di perusahaan daripada ada kerugian ya udah ngeluarin uang, udah effort ini itu, mending coba cari sama fasilitator dari Aili, salah satunya sama Duta Asa. Saya udah 3 kali Iya. nyebut nih, berarti ntar dibayarnya double. Aduh ini boleh di ini aja ya. By WA mungkin email ya. Boleh. Oke. Sebetulnya kalau misalnya dari Mas Gigi nih ada statement terakhir gak atau ajakan buat teman-teman perusahaan nih untuk meyakinkan kalau misalnya mau bikin outing atau bikin team building mendingan sama teman-teman dari Aili aja gitu. Ya itu pasti akan saya selalu ulang-ulang terus ya. Saya selalu bilang gini, terutama buat para HR atau tim panitia internal ya yang dapat kesempatan, sebenarnya itu kan tantangan dan kesempatan. Betul. Buat mengadakan kegiatan bentuknya baik outing, gathering atau group experience lain. Ini jadikan kesempatan itu dengan benar-benar jadi kesempatan. Benar. Ya, jangan malah nanti jadi hambatan. Jangan sampai nanti setelah acaranya selesai ya itu malah dapat komplainan. Benar. Jadi nggak Iya. nggak meaningful ya. Maka gunakan facilitators atau provider experiential learning anggota Aili nih untuk merancang experience-nya. Betul. Sehingga itu menjadi apa nih istilahnya? Unforgettable moment. Mantap Jangan lupa banget. ya teman-teman. Nah betul. Jadi buat teman-teman dari perusahaan dari HR ini mau cari-cari karena mungkin udah rada penasaran nih ya sama obrolan kita hari ini, bisa datang ke Indo Outing Expo di Senayan JCC dari tanggal 14 sampai 16 November dan jangan lupa kunjungi boothnya Duta Asa dan anggota-anggota Aili yang lain. Oke, seperti itu. Siap. Mungkin kita akan cukupi hari ini karena kan Mas Gigi ini orangnya sibuk teman-teman, nggak bisa kita tahan lama-lama. Soalnya ini udah ada callingan pas ini dari tempat lain lagi. Maklum lah kan kita lelaki panggilan. Iya, tuh lo lagi panggilan katanya. Mungkin bisa dipanggil kalau misalnya mau bikin acara nih, bisa panggil kita aja. Kita juga teman-teman panggilan Pak. Sama ya. Oke, terima kasih. Untuk podcast Duta Asa episode 1 ini kita sudahi di sini ya.